Keluarga Wilhern adalah salah satu keluarga bangsawan terkaya dan paling bergengsi. Mereka dihormati oleh semua orang di masyarakat. Tetapi tidak sampai putra keluarga bernama Ralph Wilhern berselingkuh dengan teman serumah mereka, Clara, yang ternyata hamil. Dia ingin menikahi Clara, tetapi keluarganya menertawakan pemikiran itu. Mereka ingin dia menikahi seseorang dari kelas sosial mereka sendiri, dan dia menurutinya demi nama keluarga. Clara yang patah hati bunuh diri karena pengkhianatan itu. Ibu Clara adalah penyihir kota. Marah dengan kematian putrinya, di malam hari dia muncul di properti Wilhern dan menyebarkan isi perut hewan di seluruh halaman. Menggunakan kekuatannya, dia mengikat mereka dengan mantra dan mengutuk putri Wilhern berikutnya yang lahir dengan wajah babi. Dia mengklaim bahwa hanya ketika salah satu dari jenis mereka sendiri akan mengakui gadis itu sebagai milik mereka, kutukan itu akan dipatahkan, dan wajah aslinya akan terungkap. 5 generasi berlalu, dan semua pengantin Wilhern melahirkan anak laki-laki. Akhirnya, pada generasi ke-6, seorang anak perempuan lahir dari Ella dan Leonard Wilhern, tetapi dia tidak memiliki wajah babi. Keluarga itu merayakan kemenangannya, berpikir bahwa kutukan penyihir itu tidak berhasil. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Ella telah selingkuh dari Leonard, jadi putrinya bukanlah seorang Wilhern. Jadi, anak pertama Wilhern yang sebenarnya adalah Penelope, putri dari Jessica dan Franklin Wilhern. Kutukan penyihir itu berhasil pada Penelope, dan dia lahir dengan hidung dan telinga babi. Karena keluarga Wilhern menjadi bahan pembicaraan, kelahiran gadis itu sangat dinantikan oleh media. Jessica tidak ingin siapapun melihat putrinya. Dia bahkan membutakan mata seorang reporter karena dia melihat Penelope sekilas. Dia memalsukan kematian Penelope dan kemudian mengkremasi peti kosong, sehingga tidak ada yang akan mencoba melihat wajahnya. Dia kemudian memutuskan untuk tidak pernah membiarkan gadis itu keluar sampai kutukan itu dipatahkan. Mereka bahkan berbicara dengan dokter untuk rencana operasi pengangkatan hidung itu, tetapi ternyata arteri karotis berjalan langsung melalui hidungnya. Jadi, jika dipotong, Penelope akan mati. Jessica bahkan melarang semua orang di rumah untuk makan babi. Tidak seorang pun diizinkan memanggil Penelope babi, meskipun itu hanya lelucon. Penelope kecil terkadang berlari ke gerbang utama mereka, tetapi Jessica bahkan tidak mengizinkannya. Merasa tidak ada cara untuk membuat putrinya berwajah normal, Jessica mencari solusi dengan cara tradisional. Karena penyihir mengatakan bahwa kutukan akan berakhir ketika salah satu dari keturunan Wilhern mau menerima gadis itu, Jessica percaya kutukan itu akan hilang begitu Penelope menikah dengan seseorang yang memiliki status sosial yang sama dengan mereka. Dia telah berusaha mencarikan seorang suami untuknya dengan bantuan mak comblang bernama Wanda. Sejak ulang tahun Penelope yang ke-18, semua pria yang pernah dia bawa untuk bertemu Penelope telah melarikan diri. Penelope tidak pernah keluar dari rumahnya, dan karena keberadaannya harus dirahasiakan, pria yang datang menemuinya diminta untuk menandatangani perjanjian tutup mulut. Setelah pertemuan, mereka berlari ketakutan setelah melihat wajahnya. Jadi mereka dibawa kembali oleh kepala pelayan keluarga bernama Jack untuk menandatangani perjanjian itu. Sudah 7 tahun, tetapi dia belum menemukan pria yang cocok. Suatu hari, Edward, putra seorang pengusaha kaya, datang untuk menemui Penelope dengan harapan bisa berkencan dengannya. Tetapi ketika dia melihat wajahnya, dia melarikan diri dengan ketakutan seperti pria lainnya. Kali ini, kepala pelayan Jack tidak dapat menangkap pria itu, jadi Jessica tertekan. Edward yang ketakutan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan seorang gadis setan dengan taring mencoba membunuhnya, tetapi polisi tidak menganggapnya serius. Keluarga Wilhern tahu bagaimana menghentikan rumor agar viral, jadi mereka menerbitkan artikel tentang Edward yang menjadi gila dan halu. Keesokan harinya, Edward pergi ke perusahaan surat kabar dan menuntut berita itu dihapus karena akan mempengaruhi reputasi ayahnya. Seorang jurnalis bernama Lemon mendengar Edward berteriak tentang gadis babi dan mengklaim bahwa dia juga telah melihat gadis itu. Ternyata, Lemon adalah reporter yang dibutakan Jessica karena melihat sekilas Penelope. Dia ingin membalas dendam pada keluarga Wilhern. Dan Edward ingin mendapatkan kembali reputasinya. Jadi mereka bekerja sama untuk mengungkap keberadaan Penelope. Mereka berencana untuk mengirim seorang pria sebagai pelamar dan diam-diam mengambil fotonya. Satu-satunya masalah mereka adalah Jessica hanya mencari pria kaya. Jadi mereka tidak bisa menyuap siapapun dengan uang. Lemon mengenal seorang pria yang dulunya kaya dan elit bernama Max, yang menghabiskan semua uang ayahnya untuk berjudi. Dia bisa menyamar sebagai orang kaya dan dikirim untuk mengambil foto. Keesokan harinya, Lemon mendekati Max, yang setuju untuk melakukannya setelah menerima uang. Kemudian, mereka berada di depan kediaman Wilhern. Lemon membuat Max memakai jaket dengan kamera yang terpasang di dalam, dan dapat mengambil foto saat dia mengangkat lengan kanannya. Max dan orang-orang lainnya duduk di perpustakaan rumah yang memiliki cermin satu arah dan mikrofon, sehingga Penelope dapat melihat dan berbicara dengan para pria itu tanpa mereka melihatnya. Max bersembunyi di balik sofa untuk membetulkan kameranya saat Penelope masuk ke ruangan. Semua orang lainnya lari ketakutan setelah melihat wajahnya. Tetapi Max, yang belum melihat wajahnya, tetap tinggal. Penelope tahu ini akan terjadi, jadi dia tidak sedih lagi. Tiba-tiba, dia melihat Max masih duduk di sofa melalui kamera.
Penelope sangat terkejut dan pergi untuk berbicara dengannya melalui cermin satu arah. Dia menemukannya mengambil buku dari rak dan meletakkannya di dalam jaketnya. Max terkejut ketika dia memanggilnya dan menyimpan buku di atas meja. Dia bertanya apakah Max melihat wajahnya, dan Max dengan samar mengatakan dia tidak. Keduanya berbicara sebentar dan mulai terhubung, tetapi dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Sebelum Max pergi, Penelope memintanya untuk kembali besok. Baik Wanda dan Jessica, yang telah mendengarkan percakapan itu, menangis bahagia. Keesokan harinya, Max bertemu Lemon dan Edward di luar kediaman Wilhern dan berganti jaket. Max masuk ke dalam dan menunggu Penelope di perpustakaan. Dia bosan dan mulai bersiul pada patung katak. Penelope tiba-tiba bertanya apakah dia dapat memainkan alat musik. Max memintanya untuk menebak. Wilhern memiliki sebuah band dengan beberapa alat musik di perpustakaan, dan mereka menyuruh Max memainkannya sehingga Penelope dapat menebak. Keduanya tertawa ketika Max memainkan alat musik dengan buruk. Pada akhirnya, dia memainkan piano sementara Penelope mengajarinya dari sisi lain cermin. Tiba-tiba, Max merasakan tangan di atasnya dan berbalik. Dia terkejut melihat wajah Penelope untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak tampak jijik atau takut. Malahan, dia mengangkat lengannya untuk menyentuh wajah Penelope, tetapi secara tidak sengaja dia mengambil gambar. Max kemudian mengumpat, tetapi Penelope berpikir dia tidak suka dengan wajahnya dan lari. Max mencoba menghentikannya, tetapi gagal. Ketika dia pergi, dia tidak menyerahkan kamera ke Lemon dan merusaknya. Lemon dan Edward marah dan meminta uang mereka kembali. Saat itu, Jessica dan Wanda keluar dan melihat Max bersama Lemon. Jessica mengira Max adalah mata-mata, tetapi Max tetap masuk sementara keduanya berbicara. Max menyadari bahwa Jessica sedang mencari seseorang dengan status sosial mereka, karena hanya dia yang bisa mematahkan kutukan. Penelope muncul di tangga dan bertanya kepada Max apakah dia akan menikahinya dan membantunya mematahkan kutukan. Namun, dengan kecewa, Max menjawab tidak. Pada malam hari, Penelope memutuskan untuk melarikan diri dari rumah untuk menjalani hidupnya sendiri. Dia menutupi setengah wajahnya dengan syal dan menyelinap keluar melalui jendela. Ketika Jessica mengetahui hal ini, sudah terlambat. Edward dan Lemon, yang telah mengawasi rumah itu, juga mengetahui tentang pelariannya. Sementara itu, Penelope melihat kerumunan orang untuk pertama kalinya. Dia berjalan-jalan di taman seperti yang selalu dia inginkan dan menelepon ibunya untuk terakhir kalinya, mengatakan bahwa dia tidak akan pulang lagi. Dia kemudian memasuki hotel untuk menginap malam itu dan membayar menggunakan kartu ibunya. Sementara itu, Lemon dan Edward memasang iklan di koran dengan sketsa orang yang mirip Penelope. Mereka mengklaim bahwa siapapun yang menemukan foto gadis seperti itu akan diberi hadiah $5.000. Penelope tahu dia tidak dapat menggunakan kartu ibunya karena dapat ditelusuri kembali ke dirinya. Jadi, dia menelepon Lemon. Penelope ingin menjual fotonya sendiri untuk mendapatkan uang. Lemon dan Edward terkejut tetapi setuju. Dia mengambil foto dirinya di bilik foto dan membawanya ke Lemon. Keesokan harinya, foto Penelope diterbitkan di koran untuk dilihat seluruh dunia. Penelope kemudian pergi ke sebuah pub di mana dia bertemu seorang gadis bernama Annie dan berteman dengannya. Annie memberinya tumpangan sepeda. Sementara itu, Max melihat foto Penelope di koran dan sangat marah pada Lemon. Ketika dia pergi untuk melabraknya, Lemon mengatakan kepadanya bahwa Penelope menjual fotonya sendiri dan bahwa dia ingin mandiri. Berita itu membuat Max ingin mengejar mimpinya menjadi pianis di sebuah band lagi. Dia pergi ke teman lamanya dan mulai bermain piano. Beberapa bulan kemudian, Penelope telah menjalani hidupnya sepenuhnya. Dia pergi ke sirkus, seluncur es, bar, dan lainnya. Dia mengirim orang tuanya kartu pos setiap kali dia mencoba sesuatu yang baru. Suatu hari, orang tuanya melihatnya saat berjalan melalui kota. Dia mencoba melarikan diri dan berakhir di pub bersama Annie. Penelope yang kelelahan pingsan, dan syal dari wajahnya terlepas. Semua orang melihat wajahnya dan terkejut. Ketika Penelope bangun, dia berada di ranjang rumah sakit. Beberapa wartawan mengambil fotonya, dan dia menjadi pembicaraan di kota. Berbeda dengan apa yang dia pikirkan, Penelope dicintai oleh orang-orang dan menjadi selebriti sendiri. Selama beberapa bulan berikutnya, dia ada di seluruh surat kabar. Dia tidak perlu lagi menyembunyikan wajahnya dari siapapun. Namun, Edward masih melihat Penelope sebagai monster yang mengerikan. Dia secara tidak sengaja mengungkapkan perasaannya di depan pers, membuat ayahnya marah. Untuk menebus citranya dan ayahnya, Edward melamar Penelope. Penelope menerima lamaran setelah dibujuk oleh ibunya. Sementara itu, Lemon mengetahui bahwa Max telah ditangkap karena perampokan bersenjata dan pergi menemuinya di penjara. Namun, dia terkejut melihat teman Max yang biasa bermain poker dengannya. Dia segera menyadari bahwa dia telah salah mengira Max sebagai putra seorang yang dulunya kaya, padahal Max sebenarnya pria normal dengan masalah perjudian. Ternyata nama aslinya adalah Johnny Martin, dan dia telah berbohong serta mengambil pekerjaan itu demi uang. Hari pernikahan telah tiba. Lemon mendekati Jessica dan Wanda untuk memberitahu mereka bahwa Edward adalah orang yang menerbitkan foto Penelope.
Mereka akhirnya mengetahui bahwa Johnny tidak mau menikahi Penelope karena dia tahu dia tidak dapat mematahkan kutukan karena dia hanyalah pria biasa. Bahkan setelah mengetahui hal ini, Jessica bersikeras membiarkan Edward menikahi Penelope. Di altar, Penelope ditanya apakah dia menerima Edward sebagai suaminya. Dia terdiam beberapa saat dan mengatakan tidak. Dia kemudian bergegas ke dalam rumah. Jessica mengikutinya dan berkata bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menghilangkan wajah jeleknya. Penelope membalas dengan berkata bahwa dia menyukai dirinya sendiri. Tiba-tiba ada kekuatan yang mendorongnya, dan dia jatuh pingsan. Ketika dia bangun, hidungnya kembali normal. Kutukan itu telah dipatahkan karena penyihir itu bermaksud agar dia diterima oleh bangsawan kaya, dan hal ini termasuk Penelope sendiri. Jika Jessica mengajari Penelope bahwa dia cantik apa adanya, kutukan itu pasti sudah lama dipatahkan. Keesokan harinya, kepala pelayan Wilhern keluar rumah sambil membawa barang bawaannya. Ketika Jessica berteriak padanya untuk kembali, dia kehilangan suaranya. Kemudian terungkap bahwa Jack adalah penyihir yang telah mengutuk keluarga itu dan telah melihat mereka menderita selama ini. Penelope juga meninggalkan kediaman Wilhern dan mulai bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Pada suatu Halloween, dia memutuskan untuk bertemu Johnny lagi dan pergi ke rumahnya bersama Annie. Dia mengetuk pintunya dengan topeng moncong babi di wajahnya saat mereka berbicara. Johnny akhirnya mengetahui bahwa itu adalah Penelope, dan keduanya akhirnya berciuman. Beberapa saat kemudian, kita melihat keduanya menceritakan kisah mereka di kelas Penelope. Lemon memperhatikan mereka dari perahu dayung di danau terdekat. Dia mencoba mengambil gambar Penelope yang baru untuk menulis tentangnya di koran, tetapi dia melihat betapa bahagianya dia dan membatalkan rencananya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya.